Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita patut bersukacita dan bergembira karena hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, saat ini marilah kita masuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan mendiamkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita patut bersukacita dan memuji Tuhan karena Tuhan kita sungguh Tuhan yang juru selamat yang ajaib, yang membebaskan kita daripada dosa dan membuat kita untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri nomor 24, juru selamat yang ajaib. Nomor 24, What a Wonderful Savior. Yesus turun daripada surga membebaskan kita semua dari belenggu dosa dan kejahatan, membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Nomor 24. Kristus sudah bebaskanku, juru selamat yang ajaib, hutang dosa ditebusnya, juru selamat yang ajaib, juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku, yang mengorbankan darahnya, juru selamat yang ajaib, kuda Allah didamaikan, juru selamat yang ajaib, juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, juru selamat yang ajaib, peperangan dimenangkan, juru selamat yang ajaib, juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Kita masuk ke dalam doa. Benar ya Tuhan, Kau adalah sungguh Tuhan kami, Tuhan juru selamat kami yang ajaib. Kami memuji-Mu dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau membebaskan kami daripada dosa dan belenggu kejahatan dan belenggu daripada
si jahat. Kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana hari ini kami boleh berdiri, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Senantiasa Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah ruangan kebaktian pada siang hari ini. Dan berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara sekalian. Pada saat ini kita akan masuki pembacaan bersaut-sautan yang hari ini terambil di buku nyanyian nomor 46 ya. 46. Ya, saya persilakan pada Ibu Erika untuk baca kepada kita semuanya. Bangsa-bangsa menduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagi-Mu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitahukannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pujilah Allah dalam baiknya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan saudara sekalian, pada saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, saudara nomor 335. 335 sangat besar anugerahnya, sehingga kita diselamatkan olehnya. Kita patut selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan bersuka cita atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita semua boleh hidup di dalam terang Tuhan. Nomor 335, Amazing Grace, How Sweet the Sound.
curangnya anugerah terancam jiwaku, anugerah-Mu pegang erat dan aman pulangku. Meski salah Satan lewat di surga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi memuji nama-Nya. Saudara sekalian, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang terambil di buku Nyanyian 692 bagian belakang. Kita semua bangkit berdiri. Nomor 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kami persilakan pada Ibu Naomi untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang, kembali ya Tuhan, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan dan pikiran kami, sehingga semua doa kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami juga sangat berterima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih diberi napas kehidupan. Engkau masih menjaga kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menyertai kami. Kami tahu Tuhan banyak saat ini orang terbaring Tuhan dalam keadaan sakit, tapi Engkau memberikan kami kesehatan, itu suatu anugerah yang luar biasa. Kami juga berdoakan teman-teman kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah Tuhan tibakan mereka dengan tidak kurang suatu pun. Demikian pula yang tidak bisa datang Tuhan oleh karena sakit, Tuhan tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau mereka. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan, sehingga pada hari-hari mendatang mereka akan datang bersama-sama berbakti dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tuhan, juga di tempat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan biarlah kami sehati, seiman, sepikir Tuhan. Kami usir segala kekuatan-kekuatan yang tidak berkenan kepada-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis kami usir, kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ruangan ini hanya dikuasai oleh Roh-Mu saja Tuhan. Demikian pula Tuhan kami berdoa akan semua yang ambil bagian pada siang hari ini Tuhan. Dalam pelayanan-Mu Tuhan juga Engkau sertai. Demikian pula dengan Pak Sumiaman Sauti menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Engkau juga sembunyikan dia belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya bukan berasal dari dia, tapi firman-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupannya untuk memuliakan nama-Mu. Demikian pula kami Tuhan semua, biarlah hati kami senantiasa terbuka untuk menerima firman-Mu, sehingga apabila firman-Mu ditaburkan tidak sia-sia Tuhan, tapi masuk dalam hati kami dan bisa kami pulang berkat baru dalam hidup kami pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoakan Ibu Susan yang menjadi Ibu Gembala kami. Tuhan juga berkati dia. Tuhan, biarlah dia semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam dia. Demikian pula Tuhan kami juga berdoakan Jessica dan Ellen yang sedang kuliah Tuhan. Engkau juga sertai akan kedua anak ini Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Demikian pula kami jemaat-Mu yang kecil ini Tuhan.
pakai kami sesuai dengan talenta kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan dengan tempat-tempat yang kosong saat ini Tuhan. Kami percaya sekali waktu Tuhan Engkau akan memberikan Tuhan orang-orang yang belum ada tempat untuk datang berbakti bersama kami. Engkau akan memenuhi bangku-bangku kosong ini sesuai dengan iman dan percaya kami. Bapa, kami juga teringat akan teman kami Kian yang ada di Indonesia. Tuhan juga berkati dia Tuhan. Dia masih dalam keadaan kurang sehat, tapi kami percaya Tuhan Engkau senantiasa beserta dengan dia. Engkau memberikan kekuatan bagi dia. Oh Bapa yang dalam surga, berkati akan misi dan visi dari gereja kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa tergerak hati kami untuk menolong Tuhan, untuk sesama kami, untuk mengambil bagian Tuhan untuk pelayanan-Mu. Demikian pula Tuhan, kami teringat akan bangsa kami Indonesia Tuhan yang sekarang sedang menghadapi pemilihan umum Tuhan. Biarlah presidennya akan terpilih nanti Tuhan adalah presiden yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Demikian juga berkati akan Pak Jokowi Tuhan yang sudah memimpin bangsa kami. Berkati dia, berikan dia hikmat bertambah-tambah, berikan dia akal bijaksana, sehingga dalam kepemimpinannya Tuhan, dia bisa bekerja sama dari eselon yang paling tinggi sampai yang terendah Tuhan. Mereka saling bergandengan tangan, sehingga dalam setiap keputusan yang dia berikan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Bapa di dalam surga, demikian pula gereja-gereja di Indonesia yang masih ada teraniaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tolong akan gereja-gereja ini Tuhan, berikan kebebasan Tuhan untuk menyebarkan firman-Mu. Demikian pula misioneri yang terletak di seluruh pelosok Indonesia dan seluruh dunia Tuhan juga berkati. Berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga semua orang akan datang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bapak, kami tak lupa juga berdoakan bangsa di mana kami berada saat ini, bangsa Amerika. Tuhan juga berkati akan bangsa ini. Engkau tahu Tuhan, bangsa ini sudah menyimpang dari ajaran-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati. Sebab Engkau berjanji ada 1-2 orang yang percaya, seluruhnya akan diselamatkan. Itulah yang menjadi iman dan percaya kami. Oh Bapa yang di surga, banyak yang hendak kami pinta daripada-Mu, tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nomor 170. There is power in the blood. Ada kuasa dalam darahnya. Nomor 170. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ketiga, maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah
persilakan kepada Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, selamat siang, selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita pada hari ini membaca Alkitab, Mazmur nomor 122. Mazmur nomor 122. Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam kamu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan gejolak, ada peperangan, saat ini juga kami diberi kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan ini demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merasa anugerah Tuhan begitu besar. Itu sebab Tuhan, biarpun kami sibuk, biarpun banyak pekerjaan, biarpun banyak halangan, tapi Tuhan, kalau kami diberi kesempatan, biarlah kami pakai kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Tolong setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, diberikan hikmat juga untuk menyampaikan firman Tuhan dan jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu merupakan nyanyian ziarah. Apa yang dimaksud dengan nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah ialah nyanyian puji-pujian yang dinyanyikan beramai-ramai ketika mereka berbondong-bondong ingin merayakan hari-hari besar pada zaman itu. Ada hari raya Pondok Daun, ada hari raya Paskah dan sebagainya. Jadi mereka bernyanyi puji-pujian tersebut. Dan dalam pujian itu, Mazmur Daud 122 ditulis dengan judul Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Apa yang bisa kita pelajari untuk hal ini? Yang pertama, saya mencatat di sini di ayat 1 dan kedua, dikatakan, mari berkumpul di rumah Tuhan. Mari berkumpul di rumah Tuhan. Pertama kita melihat ayat pertama di sini dikatakan, aku bersukacita. Jadi
Daud katakan, saya bersukacita, bergembira. Kenapa? Karena dikatakan orang, berarti ada orang lain yang bilang sama dia, mari kita ke rumah Tuhan. Jadi di dalam lagu Peziarah ini ada sebuah lagu yang Daud tulis, dia katakan, aku bersukacita. Aku bersukacita bukan ketika aku sedang pesta pora, bukan. Daud tidak katakan aku bersukacita ketika aku mengadakan perayaan-perayaan besar di kerajaan, bukan. Tapi aku bersukacita ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya tidak tahu kita sudah berapa lama sebagai orang percaya datang ke gereja. Mungkin ada yang pengalaman hidupnya sudah 50 tahun datang ke gereja. Kalau kita 50 tahun datang ke gereja, taruhlah kita tidak pernah absen, sehat terus, gak kemana-mana juga ke gereja, 50 tahun artinya 50 kali 52. Ada berapa? 2.500 sekian kali kita pernah ke gereja, kan ya? Ya. Dengarkan khotbah. Kalau rajin bisa 2 kali, karena ada gereja yang kebaktiannya pagi, siang juga ada bisa 2 kali. Tapi taruhlah satu kali, berarti lebih kurang 2.500 sampai 3.000. Apa yang kita rasakan? Kalau Daud, dia merasakan, aku bersukacita, gembira ketika aku boleh ke rumah Tuhan. Tempat di mana ada perjanjian daripada Tuhan. Tempat di mana ada pengorbanan daripada Tuhan. Tempat di mana ada persekutuan anak-anak Tuhan. Saudara, kita harus membayangkan bahwa orang-orang yang di Israel pada waktu itu mereka tersebar kemana-mana. Karena mereka melewati berbagai pergumulan, perpindahan, dan sebagainya. Ada yang tersebar di kota kecil, ada yang di kota, dan mereka hidup dipenuhi dengan berbagai kesuraman. Ada kerja keras, ada orang yang hidup tidak normal di sana dan sebagainya. Dan tiba-tiba pada waktu pertemuan, ibadah, perkumpulan, dan mereka boleh berkumpul bersama-sama di kota suci namanya Yerusalem. Tentunya mereka bergembira, bisa berpesta pora, bisa bersenang sekarang, bisa reuni, ketemu orang-orang yang mereka tahu, famili dan sebagainya, kumpul semua di situ, berbondong-bondong orang ke sana. Di zaman Perjanjian Baru kita ingat Yesus juga pergi ke sana, ya, ramai-ramai orang berbondong-bondong ke sana. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, disitulah orang bisa merayakan, ada hari Pentakosta, merayakan ucapan syukur panen, merayakan hari raya pendamaian, merayakan hari-hari istimewa. Jadi orang merasa senang, ada kedamaian. Terjemahan di dalam Alkitab dikatakan, aku senang ketika mereka berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, pernahkah kita merasakan kesenangan seperti itu? Kalau ada orang bertanya pada kita, tempat mana yang paling senang bisa kita kunjungi? Daud berkata, tempat yang paling senang adalah rumah Tuhan, saudara. Di situ dia bertemu dengan Tuhan. Di situ dia bisa berdoa, menyampaikan berbagai keluhan secara terbuka, yang mungkin kepada teman bisa dirahasiakan. Tapi kalau kepada Tuhan kita bisa sampaikan. Tuhan selalu mengerti, Tuhan selalu memahami, Tuhan selalu bisa terima apa yang kita omong. Kita bisa sharing kepada Tuhan segala-galanya, seluruh persoalan bisa bicara kepada Dia.
Saudara, kita perlu ingat bahwa di zaman Daud, rumah Tuhan tidak seperti gedung begini. Kalau kita perhatikan 2 Samuel 7 ayat 2, coba kita buka. 2 Samuel 7 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. 2 Samuel 7 ayat 2 dikatakan, ada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam di dalam rumah ini, rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Jadi zaman itu masih berupa tabernakel. Karena bait Allah belum dibangun. Jadi masih di bawah tenda. Itu pun sudah ada kesenangan tersendiri. Namun karena nama Tuhan di tempat yang khusus itu, maka disitulah orang bisa berkumpul. Tenda itu menandakan kehadiran Tuhan, tempat berkumpul. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian di situ ada sukacita, ada kegembiraan yang tidak dibuat-buat, yang bukan pura-pura. Hari ini kita bisa tersenyum, tapi tersenyumnya pura-pura. Tadi waktu datang, Bu Rika bilang, saya pilih dokter yang mukanya senyum katanya. Ya. Jadi ada 2 dokter, dia boleh pilih dari foto, yang senyum dia pilih. Saudara, hari ini di foto bisa kita senyum. Ya kan? Karena orang yang kelihatan senyum bukan berarti langsung baik kan ya? Ya. Karena kalau kita mau foto dikatakan senyum sedikit, sedikit lagi senyum. Ya, lebarkan sedikit. Walaupun mukanya, itu sebabnya maka zaman sekarang, zaman yang canggih, untuk melihat orang itu jahat atau bukan gak bisa dilihat dari wajah lagi gitu. Karena belakangan diangkat kembali peristiwa Jessica Wongso itu yang dituduh, ya, dan dia dihukum 20 tahun karena memasukkan sianida, dikatakan demikian. Tapi waktu sidang ada orang periksa wajahnya. Dia bilang wajahnya begini, mungkin alisnya begini, hidungnya begini. Zaman sekarang gak bisa, karena orang yang mukanya kejam serem pergi ke Korea bisa jadi cantik. Ya, yang alisnya mungkin bikin orang cepat marah pergi ke sana nggak lagi gitu. Yang wajahnya kan ada orang yang, maafkan saya, ada orang yang wajahnya itu kalau kita lihat saja kita rasa kita nggak bisa gaulan dengan dia. Ada nggak ya? Pernah rasakan? Oh ini pasti orangnya nggak bisa berteman dengan saya. Atau mungkin orang lihat kita pasti kita nggak bisa berteman dengan dia. Tapi pergi ke Korea pulang jadi cantik. Saya baca lagi, diperdebatkan ada semacam benang yang ditaruh di sini, katanya nanti bisa dari berkerut jadi tidak berkerut gitu. Iya. Nggak tahu ibu-ibu pernah pakai kayak. Taruh aja nanti bisa masuk ke daging jadi nggak berkerut katanya. Kalau saya lihat kaca kan kadang-kadang kok berkerut gini ya. Kalau rupanya kalau taruh benang nanti tidak berkerut atau bisa ditarik gitu ya. Iya. Kalau wajah sudah kempot begini, tarik gini jadi tembem kembali gitu. Luar biasa. Jadi tidak bisa dilihat daripada wajah. Itu artinya apa? Artinya orang bisa menyimpan rahasia dalam dirinya. Tapi Daud katakan, aku waktu ke rumah Tuhan tidak ada rahasianya. Aku bersuka cita. Aku merasa senang. Karena disitulah aku menemukan Allah yang mengerti aku, yang memahami aku, yang selalu memperhatikan aku, yang menjaga aku, yang memelihara aku. Bukan hanya pada waktu malam hari, tapi baik pagi, siang maupun malam. Bahkan di Mazmur 23 Daud katakan, waktu aku berjalan di lembah kekelaman, di dalam bahaya, aku pun tidak takut, karena Allah itu bersama dengan aku.
Luar biasa sekali. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian pertama ini? Ketika Daud berkata, "Mari, aku senang berkumpul di rumah Tuhan." Artinya, dari tempat berkumpul rumah Tuhan yang lama, sekarang diubah menjadi baru. Kalau dulu kita mungkin belum mendengar firman Tuhan apa yang di-share oleh Daud, datang ke rumah Tuhan biasa-biasa saja. Tapi begitu kita tahu, begitu sukacita ada dalam rumah Tuhan, kita menjadi luar biasa. Menjadi ada semangatnya sendiri. Dalam hati saya pernah bercita-cita, tapi belum terwujud sampai hari ini. Gak pernah saya sharingkan. Tapi hari ini mungkin saya mau share ya. Kalau Tuhan izinkan saya punya rumah, saya pengen bikin satu chapel kecil di rumah gitu. Ada satu ruang untuk chapel kecil. Jadi seakan-akan setiap hari kita berada di rumah Tuhan. Senang sekali bukan? Kalau kita selalu ada di sana. Walaupun Tuhan hadir tidak harus di dalam baitnya, di mana-mana Tuhan ada. Tapi kalau ada satu ruangan yang kita rasakan Tuhan hadir, kita senang sekali. Waktu awal kita mulai, kita berada di sana, gitu. Di satu gedung, satu ruangan. Kita merasa kok seperti gak ke gereja, hanya ke satu tempat ruangan berkumpul. Hanya kita perjuangkan, boleh pakai di sini, walaupun ruangannya besar, orangnya tidak sebagian besar begitu. Tapi puji Tuhan, kita diberi kesempatan pakai ruangan. Kita merasakan bahwa begitu megah Tuhan. Ini baru urangan gereja, tapi sebenarnya kalau Tuhan benar-benar datang, dan Tuhan kalau datang hari lebih megah daripada ini, bukan? Kita rasakan sukacita kita, pasti kita rasakan besar-besaran. Itu kalau kita di rumah Tuhan. Saudara, apalagi di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi tirai bait Allah terbuka. Kalau dulu orang tidak sembarangan bisa masuk ke bait Allah. Ada ruangannya bertahap sampai ruangan maha suci. Hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Dan kalau mereka masuk pun harus benar-benar suci. Kalau ada dosa sedikit saja dalam hidupnya, begitu masuk gak keluar lagi, mati. Itu sebabnya ada cerita, tradisi katakan, orang itu masuk, kakinya itu diikat dengan tali. Dan kakinya itu ditaruh lonceng. Zaman itu ya, kalau sekarang mungkin pakai CCTV bisa lihat, beda. Pakai lonceng. Jadi kalau orang itu, imam besar sudah masuk dalam ruangan maha suci itu, diam gak bergeming, maka orang itu tarik-tarik begitu. Karena orang luar gak boleh masuk. Kalau masih dibalas, kita bisa tarik keleleng. Dia balas keleleng, artinya dia masih hidup karena kaki masih goyang. Tapi kalau kita taruh keleleng, di situ gak ada respon lagi, berarti dia sudah ada masalah, ada mati. Orang gak bisa masuk, keluarkan, tarik dia keluar. Itu menurut cerita tradisi. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menang atas dosa. Tirai bait suci terbelah. Sekarang kita bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Bicara dengan dia di bait Allah. Luar biasa. Senang bukan? Itulah rasa kegembiraan, sukacita yang dialami oleh siapa? Oleh Daud. Dan kita sekalian juga mesti merasakan itu. Karena Tuhan sudah membuka tirai itu. Kalau zaman dulu, umat Tuhan tidak bisa langsung berbicara dengan Tuhan Allah. Dia kalau mau bicara, dia harus bawa korban. Bakaran, serahkan kepada para nabi
Mereka yang akan misalnya mereka yang akan bakar, lalu mereka yang komunikasi dengan Allah. Ada perantara. Zaman sekarang kita melalui Yesus Kristus, kita boleh langsung datang kepada Dia. Begitu indahnya bait suci rumah Allah. Yang kedua, coba kita perhatikan ayat ketiga sampai ayat kelima. Saya bacakan. Mazmur 122. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemanakah suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Sekali lagi, yang kedua, tadi yang pertama yang saya beri judul berkumpul di hadirat Tuhan. Sekarang yang kedua, berkumpul di kota Tuhan. Berkumpul di kota Tuhan. Saudara, sukacita Daud tadi katakan, aku datang ke rumah Tuhan. Kemudian diilhami dengan puji-pujian berziarah itu. Kekuatan dan keamanan kota itu dibangun begitu rupa. Dibangun seperti kota yang begitu erat satu dengan lainnya. Di situ dikatakan kota yang bersambung rapat. Disinilah Tuhan memilih untuk menetapkan namanya. Ke tempat suku-suku pergi, di situ juga ditempatkan di situ. Tempat orang memuji Tuhan, kota suci, kota Yerusalem. Saudara, tempat keadilan, tempat di mana raja bertahta di situ. Tempat di mana penghakiman ditetapkan di sana. Tempat di mana keluarga Daud berkuasa di sana. Raja ada di sana. Di sana ada kekuasaan. Di sana ada pujian. Di situ orang mencari keadilan. Kota raja Yerusalem. Saudara, itulah uniknya Yerusalem itu. Dikatakan kota suci. Maka ada nyanyian, waktu Natal orang nyanyikan lagu Holy City gitu. Kota yang ditetapkan di pusat geografis pada waktu itu sebagai satu tujuan untuk jemaat Tuhan boleh sembah sujud. Yerusalem, kota pilihan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka di situ dikatakan, hai Yerusalem, sebagai kota yang bersambung, suku-suku ditempatkan di situ berziarah. Di sanalah ada keadilan. Saudara, bagaimana ketika kota itu tidak ada damai? Bagaimana kalau kota itu tidak ada kesejahteraan? 2-3 hari ini atau 1 pekan ini kita mendengar berita terjadi penyerangan dari tanda kutip yang disebut dengan teroris Hamas menyerang Israel. Dengan mendadak, tidak diberitahukan. Biasanya kalau orang berperang itu sesuai dengan perjanjian dari PBB itu, mereka harus umumkan perang. Jadi orang siap-siap, jaga-jaga, gak mendadak. Kalau mendadak serang itu namanya teroris itu. Itu sebabnya maka Israel sekarang dia mau balas. Dia umumkan
1 juta orang itu harus keluar dari sana dalam tempo berapa waktu gitu. Saya lupa itu berapa waktu. Jadi mereka itu akan keluar mau masuk ke Arab Saudi. Tapi Arab Saudi gak kasih mereka masuk gitu ya. Tutup pintunya gitu. Karena sebentar lagi akan dibalas. Itu menurut cerita yang fakta di situ. Israel itu masih baik hati ya. Padahal Hamas itu selalu menyerang. Tetapi mereka selalu masih dia tetap memberikan listrik, air kepada mereka gitu. Sampai detik terakhir kemarin dia putuskan gitu. Karena kok dibalas dengan seperti orang katakan, kok dibalas dengan yang jahat begitu. Padahal mereka itu tanda kutip musuh. Itu sebabnya maka walaupun di Israel orangnya tidak semua percaya kepada Tuhan Yesus, tapi praktek mereka itu masih tanda kutip seperti tanda kasih. Prakteknya masih seperti ajaran Tuhan. Di mana musuh pun mereka masih kasih water sama listrik kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka dikatakan di kota suci ini mestinya ada kedamaian. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6. Kita disuruh berdoa. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Dilanjutkan dengan biarlah kesejahteraan yang ada di lingkungan tembokmu dan sentosa dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Itu tulisan ziarah Daud. Artinya apa? Artinya umat Allah itu yang ketiga, umat Allah berkumpul. Untuk apa? Untuk berdoa kesejahteraan. Terjemahan dari Alkitab bahasa Ibrani, kesejahteraan itu shalom. Shalom itu lebih baik dari keadaan aman. Jadi kalau orang tanya kita apa kabar? Kita katakan kabar baik. Itu berarti kita sehat-sehat kan, kita baik kan ya. Apa kabar? Kabar baik. Tapi kalau shalom itu lebih bagus daripada kabar baik. Artinya di atas kabar baik. Kalau orang apa kabar? Shalom. Penuh kesejahteraan. Lebih daripada baik. Jadi di sini kan doakanlah untuk kesejahteraan lebih daripada baik di kota Yerusalem. Biarlah orang-orang yang cinta kepada Tuhan itu mereka mengalami kesejahteraan, shalom. Dan saat ini kan shalomnya itu lagi hilang. Tanda kutip sepertinya lagi hilang karena ada kekacauan. Berdoalah. Tahu kalau kita tarik sekarang ke kita yang hari ini di tempat ini. Apakah saudara merasa ada shalom waktu kita bertemu dengan teman-teman kita sekalian? Bagaimana supaya ada shalom? Supaya ada shalom ketika kita bertemu, itu berarti harus ada apa? Harus ada kasih. Itu yang paling penting karena kasih itu berisi pengampunan. Kasih itu berisi memaafkan. Kasih itu juga bisa berisi saling mendahulukan. Kasih itu juga berisi apa? Saling mengampuni. Kasih itu juga boleh berisi saling menolong, saling membantu, saling menghormati. Kasih ada dalam shalom. Saudara, kita rindu waktu kita bertemu di dalam gereja ketika dikatakan marilah datang ke rumah Tuhan. Selain kita penuh dengan sukacita bertemu dengan Tuhan, kita juga bertemu dengan teman-teman penuh sukacita, berkumpul bersama-sama penuh dengan shalom.
penuh dengan sukacita itu. Kita berdoa supaya kita mendapatkan shalom itu, saudara. Amin, saudara. Kita rindu ada shalom itu dalam hidup kita. Saudara, manusia itu sensitif. Itu artinya kita hidup. Manusia itu punya sensitivitas, artinya masih hidup. Manusia itu punya perasaan, itu artinya masih hidup. Manusia itu punya masalah yang orang lain tidak tahu. Masing-masing kita punya problem. Kadang kita senang, belum tentu orang lain senang. Karena waktu kita cerita tentang sesuatu yang lucu, belum tentu orang itu merasa lucu. Malah tersinggung, bisa jadi gak? Bisa. Waktu orang itu mengganggu kita, oke, kita terima. Kita ganggu balik, gak diterima gitu. Saya pikir-pikir seperti kemarin orang lagi perang itu ya. Dia serang orang boleh tengah-tengah malam. Sekarang mau dibalas, jangan lagi balas. Kita mau damai. Mungkin orang-orang suruh dia jangan balas. Jangan balas lagi katanya. Enak kali begitu mungkin ya. Tapi dalam kasih Tuhan mestinya tidak seperti itu. Itu sebabnya maka kita berdoa supaya kita punya kasih daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu akan lebih. Karena dikatakan tadi shalom itu melebihi semuanya. Kasih itu, kalau shalom itu bisa sejajar dengan kasih, maka kasih itu lebih daripada apa? Lebih daripada sukacita, lebih daripada apa? Lebih daripada mengampuni, lebih daripada apa? Daripada kita bisa tolong orang lain, lebih daripada apa? Lebih daripada kita bisa membantu orang lain, di situ shalom. Lebih daripada itu. Jadi waktu kita bisa menolong, kita tidak merasa berkorban. Kita tidak merasa disusahkan. Kita tidak perlu ngomel, ya. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Itu ditutup dengan ayat demikian. Jadi saudara tidak merasa heran karena penekanan tentang shalom begitu penting, maka di ayat 6 sampai ayat 8 3 kali Daud mengulang kata shalom itu. Supaya benar-benar dalam hidup kita itu punya shalom. Shalom yang tidak dimiliki oleh persekutuan di mana-mana begitu. Yang sekuler. Mungkin ada sukacita waktu kita bertemu dengan teman-teman, waktu kita reuni SMA, reuni teman-teman kuliah, reuni teman-teman kampung. Tapi sukacitanya itu akan hilang begitu saja. Tapi shalom dalam rumah Tuhan itu berkumpul dengan orang-orang yang satu iman kepercayaan itu mendatangkan sukacita yang bersifat kekal. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup firman Tuhan pada hari ini sebagai kesimpulan kita itu apa? Sebagai kesimpulan saudara, bahwa Mazmur 122 yang kita baca memberitahu kita bahwa bertemu di dalam rumah Tuhan itu tidak ada tempat lain yang lebih penuh sukacita daripada itu. Kita bisa bertemu di mall, kita bisa bertemu di plaza, di outlet dan sebagainya, tapi hati kita itu mungkin gak bisa fokus. Percaya tidak? Kita ketemu teman-teman kita di mall, hatinya tidak fokus, fokusnya kok ngomongin kelamaan. Saya sudah mau belanja gitu ya. Jadi jangan ngomong lama-lama lagi. Tapi kalau bertemu di rumah Tuhan, kita bisa fokus. Aku rindu mendengar suara Tuhan. Aku rindu memuji Tuhan.
Berkumpul di rumah Tuhan, bahkan di hari Minggu seperti sekarang ini, kita merasakan, kalau kita sungguh-sungguh kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita merasakan sungguh indah sekali. Artinya kita merasakan seperti ada Yerusalem itu datang ke gereja kita, ke San Francisco ini. Inilah pengumpulan umat anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin kadang kita melihat orang lain, kita bisa merasa kecewa. Kita bisa merasa marah. Kita bisa merasa putus asa. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah merasakan sukacita dalam Tuhan, kita melihat orang lain itu artinya dia masih punya pengharapan kalau dia mau kembali pada Tuhan. Dia masih punya pengharapan kalau dia mau kembali ke rumah Tuhan. Itu sebabnya saudara, ajakan mari kita pergi ke rumah Tuhan itu adalah ajakan yang tidak pernah berhenti. Bukan berarti minggu kemarin saya ajak sudah selesai. Setiap hari ada ajakan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti bertemu dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, barangkali umat Israel sekalipun, yang tinggal di Yerusalem sekalipun, ketika mereka berada di dalam rumah ibadah, masih bisa merasakan berdebar-debar, curiga, ketakutan karena di masa ketidakdamaian. Tuhan, kami bersyukur kami bisa menikmati, merasakan kedamaian tersebut di tempat ini. Itu sebab Tuhan, kami mau shalom ini tetap ada dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak lupa, supaya kami tetap ingat akan rumah Tuhan, beribadah, supaya kami tidak bosan, supaya kami tidak pernah merasa malas, tapi kami mau kembali karena kami boleh menikmati kasih setia di rumah Tuhan penuh dengan sukacita, dan sukacita itu tidak ada habisnya. Tuhan, tolonglah kami kalau kami sudah kehilangan akan rasa sukacita itu. Tolonglah kami Tuhan kalau kami merasa tidak damai. Biarlah kami boleh membereskan, memperbaharui hidup kami, supaya hidup kami itu penuh kedamaian, penuh sukacita ketika kami berada di rumah Tuhan. Oh, dengar doa kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang sering menyakitimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saya serahkan pada Ibu Susan kembali. Mari kita terus doakan untuk bangsa Israel agar mereka memiliki shalom daripada Tuhan, yaitu mereka memiliki perdamaian dengan Allah dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, di mana ada shalom yang sejati bagi mereka. Bukan hanya damai biasa saja, tapi damai yang didapatkan daripada menerima Mesias, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga ada damai sejahtera daripada Tuhan Yesus turun dalam hati mereka. Dan kita semuanya juga. Amin semua. Ya saudara sekalian, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan nomor 344 dan persembahan dijalankan oleh Ibu Lian An untuk persembahan. Dari ayat kedua nyanyian ya, kita akan menyerahkan persembahan kita. Saat ini kita akan memuji Tuhan nomor 344, serahkan yang terbaik padanya. Give of your best to the Master. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu.
serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Ia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Tenaga masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Kedua, serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya layanilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Pada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. serahkan yang terbaik padanya. Amat besar kasih-Nya, bagimu Ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Tenggang masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Doa persembahan, saya persilakan pada Ibu Tineke untuk doa persembahan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Mari silakan duduk kembali. Oke saudara sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan tutup kebaktian ini dengan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat berberkat. Amin. Saudara sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali.